Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen kali ini di podcast Petra Sejiwa, podcastnya obrolan sejiwa. Kali ini kita juga bakal kedatangan tamu terspesial nih guys ya, yang berasal dari Malaysia. Say hello dulu nih. Hello. Oke, di sini perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Aditya Sibarani, biasa dipanggil Adit. Tergantung nyaman rekan-rekan mau manggil apa. Bebas mau manggil apa aja kalau ke gue mah. Oke, mungkin ke Damia boleh perkenalan diri dulu Damia. Halo semua, nama saya Damia. Saya mahasiswa daripada Malaysia. Jadi saya masih kuliah di Malaysia jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional atau kalau di dalam bahasa Malaysia apa ya sebutan? Hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa. Boleh lanjut ke Maya ya, Maya ya. Wana, Onde. Wana, boleh dilanjut Wana. Hai, nama saya Syazwana, boleh dipanggil Wana. Saya juga student atau pelajar dari Universiti Sultan Abidin under hubungan antarabangsa atau hubungan internasional juga, dan sekarang melanjutkan magang di Indonesia. Tepatnya di mana tuh Wana? Di Jawa Tengah, Purwokerto. Purwokerto. Boleh lanjut ke Atika. Hai, nama saya Atika, boleh panggil Atika. Saya juga sama macam Wana, seangkatan. Saya hubungan internasional dan sekarang saya lagi magang di Jakarta di NGO Yayasan Usaha Mulia. NGO Yayasan Usaha Mulia. Usaha Mulia. Saya baru dengar tuh rekan-rekan ya. Saya orang Indonesia kurang tahu terkait Indonesia, mampus saya. Oke, itu beberapa perkenalan pribadi ya. Boleh saya bertanya sedikit tentang activity atau kegiatan yang biasa dilakukan di saat di Malaysia, atau hobi atau kebiasaan yang pernah atau yang biasa dilakukan. Kalau rekan-rekan tadi ada beberapa hobi yang agak lucu ya dari rekan-rekan itu. Kalau Damia sendiri, apa nih biasa hobi atau kegiatan yang dilakukan di luar dari aktivitas kuliah? Kalau selain di aktivitas kuliah, di universitas kami, negerinya Terengganu. Jadi Terengganu itu famous dengan pantai. Okay. Jadi selain kami pergi kuliah, lepas kuliah kami pergi pantai. Healing ya. Healing atau hilang di pantai. Kita tak tahu. Oh, tidak beda jauh dengan di Padang ya, selesai kuliah Ke ke pantai. Ya. Looking a sunset ya guys ya. Sunset. Kadang-kadang itu pagi kalau bangun awal libur, bangun pagi untuk ke sunrise. Kami juga punya bukit-bukit. Jadi kan hiking gitu. Oh, seru banget nampaknya rekan-rekan untuk berada sebagai mahasiswa yang berada di Terengganu. Kalau Wana sendiri nih, apa kegiatan yang biasa Wana lakuin atau hobi yang Wana banget tuh jatuhnya? Kalau saya itu lebih kepada introvert, jadi saya banyak masak di rumah. Masak? Atau saya brisk walk malam-malam di kawasan perumahan. Brisk walk. Maaf sekali saya tanya, brisk walk in Indonesian what meaning? Just jalan-jalan. Jalan santai. Oke, jalan santai ya rekan-rekannya. Brisk walk istilahnya ya. Dalam bahasa Malaysia, bukan istilah, dalam bahasa Malaysia. Kalau Atika sendiri nih, apa aktiviti yang biasa Atika lakuin? Kalau saya ini peminat horor. Horor. Jadi saya akan beli makanan dan nonton YouTube horor dari Indonesia. Nadia Omara, kayak Hirudata Rafidan, tadi kayak gitu. Oke, penikmat film ya. Netflix and chill. Dia suka nontonnya guys ya, sama seperti Aini tadi ya guys ya. Di sini rata-rata memang menikmati kesendirian itu memang sangat seru ya, apalagi melakukan kegiatan menonton, makan, memasak. Wah, merupakan salah satu activity yang senang. Saya juga senang untuk menonton dan memasak, walaupun ya pandainya cuma makannya aja. Saya cuma pandai makan, biarlah orang yang masak, saya makannya aja. Itu terkait perkenalan sedikit terkait pengenalan dari kepribadian atau aktiviti yang biasa mereka lakukan selama atau sewaktu di Malaysia rekan-rekan. Sekarang kita ingin bertanya nih, kesan pertama kali waktu rekan-rekan tiba di Indonesia. Sebelumnya ada rekan-rekan yang udah pernah ke Indonesia selain kegiatan ini? Udah pernah. Kemana aja sebelum untuk kegiatan intern atau kegiatan yang di Padang ini? Kalau di Padang ini kali pertama. Kali pertama. Di tempat lain sudah pergi Jakarta, Surabaya, Jogja. Tempat-tempat wisata semua ya. Iya. Tapi lebih kepada lulusan universiti juga kan program kebanyakannya. Oke. Kalau dari Wana sendiri gimana?
Kalau saya ini kali pertama di Padang, tapi saya sudah ke Indonesia dalam 3 kali. 3 kali ya? Ya, udah 3 kali. Apa aja tuh Wana? Itu pertama itu program bawa university juga. Yang kedua bawa UNESCO. UNESCO rekan-rekan. Ya, Wow. sama Keren dia. banget. Keren Sama banget. dia. UNESCO. Ya, dan yang ketiga ini magang di sini. Magang di Ya, di Jawa Purwokerto, Tengah, ya. Probolinggo atau Purwokerto. Purwokerto. Ya ampun. Saya aja bisa lupa-lupa terus ya. Oke, untuk Atika sendiri udah berapa kali nih ke Indonesia? Baru 2 kali. 2 kali. Untuk yang pertama untuk student exchange, pertukaran pelajar mahasiswa di Airlangga. Airlangga. Selama 3 bulan. Bersamaan dengan Fatin. Ya, bukan? benar. Ya, Sama. betul. Ya, benar. Oke. Jadi seru. Dan seru. Dan yang kedua ya adalah program intern. Iya, di Jakarta. Ya. Kita sama nih Atika. Saya juga pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa. Di mana? Tapi dalam lingkup nasional masih tidak keluar Ya. negeri. Yang nasional saya kemarin ke Jawa Timur, ke Jember. ke Jember. Jember. Tadi saya ada dengar sedikit bahwa ada yang ke Jember, ternyata senior yang sebelumnya ya. Iya. Tadi sayanya pengen, waduh ini yang di Jember pengen banget nih komunikasi banget ya. Karena sama-sama di Jember sempat gitu kan. Merasakan yang berbeda gitu kan. Rencananya tadi gitu ya, tapi tidak ada ya. Sedikit gimana gitu deh, sedikit sedih. Iya. Itu terkait berapa kesan mereka atau first impression di Indonesia. Kita lanjut nih ke Padang. Dari dengar-dengar dari tadi bahwa kalau ke Padang first time ya. Iya. First time. Kalau Fatin sendiri memang dia punya alasan karena kampung dia juga yang di Sumatera Barat. Kalau Damia sendiri first time, first impression Damia terkait Kota Padang atau Sumatera Barat. Jadi kali pertama ke Kota Padang, kami tuh turun daripada kapal terbang itu, kami udah nampak danaunya, gunungnya, kan. Jadi seru sekali. Sedangkan itu lapangan terbangnya juga bentuk di rumah. Bentuk gedungnya bentuk rumah gadang. Ya, jadi kami begini Padang. Begini Padang, kayak salah satu kota yang berada di Malaysia juga kan? Ya. Apa itu? Negeri Sembilan. Waktu terus saya rasa Padang ini cukup lengkap, alamnya, alam ada, gedungnya, pantainya, semua orangnya, dan yang tidak lebih dan tidak kalah yaitu makanannya. Gitu ya katakan. Itu first impression dari Damia terkait pertama kali ke Padang. Kalau ke orang nih, ke personality gimana Damia? Ke personalitinya pertama kali kami dijemput di lapangan teman itu ramah ya. Kalau tuh di sini di Padang orangnya lebih tenang, kotanya nggak ribut tuh. Benar. Kalau dibandingkan di Jakarta lebih macet. Benar banget. Jadi kami rasa orang di Padang itu bahasanya lebih sama. Kalau ini Indonesian atau biasa disebut soft spoken. Soft spoken itu. Kita nggak boleh soft spoken di Indonesia. Susah ya untuk soft spoken gitu ya. Biasa bukan biasa ya, memang di Padang sendiri atau di Sumatera Barat memang karena pengaruh dari kultur atau budayanya memang sudah terbiasa untuk ngomong lembut atau udah terbiasa ngomong untuk soft spoken. Dalam artian bukan karena yang lain, hanya untuk menghargai lawan bicaranya. Seperti itu biasa yang selalu diajarkan di Padang gitu. Kalau untuk Wana sendiri, ada nggak first time atau first impression Wana ketika mendarat di Indonesia? Indonesia lagi di Padang. Kalau saya macam sebelum saya ke Padang tuh dari Purwokerto ke Jakarta saya naik kereta api. Wow, jauh tuh ya. Iya, jauh. Berapa lama perjalanan tuh Wana? Dari jam 5:30 hingga jam 10 pagi. Waduh. 5:30 sore nih ya? Pagi. So, ya lama, agak lama dan kami terus ke Jakarta punya airport dan terus CGA ya? Ya, terus ke Padang dan bahasanya agak mirip dengan Malaysia, jadi agak asing gitu. Gak asing, seperti kembali ke kampung walaupun gak kampung banget ya. Kesannya kayak ini rekan-rekan gue semua, teman-teman. Saya kan di Jawa, jadi banyak yang perbedaan. Bahasa Jawa, beza. Jadi macam I know. Kayak di Jawa itu kayak pembicaranya juga logat dan dialeknya berbeda dan bahasa daerahnya yang mereka lebih bersemangat gitu, macam di sini lebih lembut.
disebut. Biasa kayak kalau di Jawa nun sewu, monggo, matur nuwun, seperti itu ya biasa. Ada tahu ya beberapa pastinya. Itu first impression dari untuk pas sekali Wana mendarat. Kalau ke personality ada Kak Wana? Personality di sini orangnya lebih berbudi bahasa. Berbudi bahasa. Ya macam santai aja, lebih, santai. Lebih lembut, lebih lemah lagi. Macam kalau di Indonesia di Jawa lebih dah lah cakap begitu kasar lah, tapi kan lebih kepada semangat ya, bergairah untuk ngomong ya. Oke. Iya, di sini ada yang malu-malu begitu lagi. Belum dirimu ke Medan. Kalau di Medan deh orangnya udah tahu semangat orangnya gimana kan? Lebih semangat jauh lagi orang di Medan ngomong. Kadang aja ngomong kayak ini lagi marah atau gimana. Kesannya dia marah, ternyata lagi baik dia posisinya. Belum lagi Medan. Datang ke Medan, kota saya. Saya kebetulan orang Medan, berkuliah di UNP. Saya juga mengalami beberapa culture shock lah terkait perubahan atau perbedaan yang terjadi. Itu terkait Maya ya. Kita lanjut ke Atika. Atika nih, apa nih Atika yang menjadi first impression atau kesan pertama saat berada di Padang? Ya, sebenarnya mirip-mirip aja sih, soalnya kan sebarengan. Oke. Tapi kan waktu aku magang itu, aku ke Cipanas. 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 Nama daerah ya? Iya. Daerah di Jakarta. Daerah di samping Cimahi ya enggak ya? Enggak ya. Antara Bandung dan Jakarta. Oh. Jadi masa aku di situ, mereka ngomongnya Sunda. ya Kayak kumaha benar. Sabaraha gitu. Oh iya. Aku enggak ngerti. Sabaraha dia ya kayak gitu kan, aku enggak ngerti. Jadi waktu pas aku turun ke Padang lagi gak ngerti. Oh, beda lagi. Terus ya susah banget pening. Terlalu banyak untuk dihafal. Atika udah dari Jawa belajar bahasa Jawa. Pindah ke Cipanas. Belajar bahasa Sunda. Pindah lagi nih ke Padang belajar bahasa Minang lagi. Terjadi jadi pusing. Culture shock ya terkait bahasa ya. Benar. Itu memang sering terjadi, saya juga seperti itu dulunya. Waktu saya ke Padang, mereka ngomong apaan? Sumpah saya nggak ngerti. Tapi sekarang udah. Sudah pandai, ya. Sudah 3 tahun masa tidak bisa. Itu terkait beberapa first impression rekan-rekan, kesan pertama mereka terkait berada atau ke Indonesia dan khususnya terlebih lagi ke Universitas Negeri Padang atau ke Padang, seperti itu rekan-rekan. Lanjut, mungkin kita agak bertanya sedikit ya terkait beberapa program yang sudah dijalankan. Mungkin dari rekan-rekan yang melakukan program magang nih atau program intern, bagaimana kesan atau kegiatan apa aja yang dilakukan? Kegiatan apa yang udah pernah dilakukan selama intern? Boleh duluan atau saya aja? Ya aja. Okay. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, apa yang saya buat di sana, contoh kami akan ada satu community atau kelompok yang dipanggil Sudirman Center SCGS. Something like research community SCGS. Jadi kami itu akan publishkan artikel atau bulletin tentang laporan semasa atau masalah dunia semasa. Jadi kami itu kan kami bertiga ini sama Aini dengan Maria tadi. Kami akan carikan satu tajuk atau judul isu dunia. Jadi kami harus memberikan opinion kami sendiri terhadap isu itu. Dan akan dipublishkan. Dan kami juga terlibat dengan dokumentasi. Bukan saja dengan HI, tapi kami juga secara communication sama dalam satu fakultas yang sama tapi berbeza course atau subjeknya. Jadi yang selain itu juga kami pergi ke kampung-kampung pedesaan, tempat wisata. Satunya Alas Malang yang berada di Purwokerto, dalam 40 minit dari universitas kami. So di situ memang terjualnya bidik-bidik durian. Bagaimana mereka cara proses membuat how to make kalau tidak salah dodol durian, ada emping. Jadi di situ kalian
kalian di situ rekan-rekan melakukan kegiatan yang masyarakat di situ lakukan seperti biasa. Gimana tuh rasanya kayak ikut aktivitas masyarakat atau melakukan kegiatan apa tuh rasanya tuh? Agak menarik sebab kami dapat ketahui culture mereka ataupun macam mana orang-orang di sana menjalankan dia orang punya kehidupan yang community, dan juga ada juga culture yang ataupun pamali atau pantang larang yang ada di kampung itu. Jadi benda tu menarik ya untuk memahami atau belajar sistem yang dilakukan di daerah tersebut. Ya, misalnya kayak aku ke Kalimantan, soalnya company aku itu adalah yayasan NGO yang membantu lansia sama anak-anak, dan didonorin sama 80% dari orang luar kayak Singapura, US kayak gitu. Berarti donaturnya berasal dari orang luar ya. Jadi harus proyek-proyek Kalimantan kayak gitu. Atau proyek-proyek yang pernah dinaungi oleh donatur seperti itu. Iya. Iya benar. Terus kayak waktu itu aku ke kondangan dan ditawarin makanan. Aku bilangnya enggak usah, aku lagi kenyang kayak gitu. Enggak bisa pamali, nanti kamu kesian kena makan. I know. Saya tahu pantangan atau larangan yang itu yang dimana kalau tidak salah di Kalimantan itu jikalau kita ditawarkan untuk makan, selayaknya kita harus terima, dilarang untuk menolak. Karena budaya yang berjalan di sana bahwa katanya jikalau kita menolak sesuatu yang kurang baik atau sial datang kepada kita. Syok nggak sih waktu pertama kali dengar gitu, Atika? Syok banget. Ujung-ujungnya makan tuh, Tika? Iya, dengan keadaan terpaksa banget. Nggak apa-apa ya keadaan terpaksa. Sebelumnya nggak ada dapat informasi atau briefingan dari kawan-kawan. Kalau Kalimantan gini. Soalnya aku sendirian di sana. Berarti terbilang lebih berat ya perjalanan di Atika karena sendiri ya. Itu rekan-rekan terkait kegiatan apa aja yang dilakukan selama magang. Kalau untuk Damia, kegiatan apa yang Damia lakukan waktu kuliah yang rasanya sama lah di sini kayak kita? Ada tidak? Kalau sama dengan Malaysia, kalau kegiatan akademik yang sama di sini macam saya pun sama pengalaman dengan dia, jadi lebih kurang macam role play gitu, yang banyakkan komunikasi antara dosen sama I know. Kalau di Indonesia kan kita diharapkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen harus kayak 50-50 lah, nggak pure dari dosen aja. Kalau di sini diharapkan mahasiswa lebih aktif untuk komunikasi. Itu sedikit beda sama Malaysia. Malaysia kadang-kadang studinya lebih pasif gitu. Jadi bukan kerana enggak mau tak jawab macam tu, jawab apa yang lecturer ajar, tapi lebih kepada hormat gitu. Jadi agak takut dengan pandangan lecturer itu. Kalau kita bagi salah pandangan, lecturer mungkin macam tak belajar ke. Serem banget lecturer atau dosen yang terada di sana ya. Jadi lebih kepada takut. Sebab itu student lebih pasif di sini. Tapi di dalam kelas lepas habis kelas hubungan sama lecturernya lebih akrab gitu, ataupun message borak santai. Tapi kalau di kelas itu takut sama pandangan rakan sekelas juga. Jadi kami ada seperti itu. Seperti itu ya rekan-rekannya. Bukan untuk kayak mahasiswa dilarang berargumentasi, bukan hanya karena sedikit ketakutan dan rasa kayak gimana ya nanti kalau ngomong takut kalau nanti kena ke diri lagi nih. Padahal bener nih yang saya ucapin, tapi jadi salah. Apa yang salah nih? Lebih baik nggak usah ngomong kalau gitu ya. Terus lebih baik di personal itu lebih baik. Kami more to lebih kepada kalau ingin menanya soalan, lebih kepada personal atau habis kelas itu baru tanyakan. Lebih habis kelas kami pergi ke meja dosennya sendiri. Mana ini? Mungkin kami tidak menyukai attention atau lebih malu perhatian. Oke. Jadi sedikit ilmu bagi kita ya rekan-rekannya bahwa sistem pembelajaran itu berbeda terkait budaya ataupun bagaimana yang biasa dilakukan sistem seperti itu ya rekan-rekan ya. Itu terkait kegiatan yang pernah dilakukan atau kegiatan yang dilakukan Damia selama perkuliahan di Padang. Jadi kan rekan-rekan nih udah melakukan kegiatan intern ya. Ada juga Damia udah pernah beberapa kali kan ada beberapa kegiatan lain kan. Pasti ada tantangan di dalam kegiatan ini. Jadi di sini boleh nggak cerita apa tantangan terbesar atau terberat yang terjadi? Challenge ya. Maaf ya kalau kurang ngerti. Kalau kurang ngerti tanya aja nggak apa-apa. Kita mah santai aja.
challenge terberat atau challenge yang pernah didapat di waktu kegiatan intern atau kegiatan yang pernah dilakuin? Kalau saya sepanjang di Indonesia atau di Surabaya, di Padang atau Jakarta, tantangan terbesar itu bahasa. Memang boleh cakap bahasa Indonesia, tapi tak seperti kalian itu ada slang, ada logat. Jadi kalau di Surabaya itu ngomong Jawa. Jadi tidak paham ya, nggak mengerti apa yang mereka cakap. Kalau mereka ngomong macam bahasa Bandar macam biasa boleh paham. Tapi yang lain tu tak faham. Seperti di Minang ini, kami alamak cakap apa ni? Kami tak tahu kalau mereka kutuk kami kan. Jadi kayak apaan mereka ngatain kita ya nggak sih? Apaan mereka? Oh ini apalagi kayak kita jadi kayak pusat perhatian ya. Waktu kita duduk ngomong pakai bahasa Malaysia, mereka pasti merasa ini orang Malaysia ngapain nih? Rasanya seperti itu ya karena kita tidak tahu akan bahasa ya. Selain tantangan bahasa, ada nggak tantangan contoh waktu ngurus berkas atau bikin sesuatu atau bersama gimana kita? Misalkan aktiviti kena uruskan barang. Setakat ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Ya, sebab kan orang-orang di sini kalau di situ pun bantu, tapi itulah kalau kekalangan bahasa itu membuatkan agak susah bantuan sampai. Oke. Itu dari dari Damia sendiri. Kita next ke Wana. Wana, apa nih tantangan yang Wana lakuin waktu intern nih? Khususnya selama yang udah berjalan 3 bulan ya Wana ya? Iya. Oke. Boleh diceritain Wana tantangan yang apa Wana rasakan waktu selama menjalankan intern? Kalau selama menjalankan intern itu lebih kepada bahasa juga, sebab itulah mereka punya kalau Jawa kan kalau even dia orang cakap Indonesia, bahasa Indonesia itu ada juga sedikit-sedikit yang slang Jawa itu, jadi agak susah untuk faham. Lagi satu macam kalau makanan di sana agak enak juga jadi, tapi lebih kepada saya ni matawang. Agak susah. Untuk susah kira. Jadi kami itu ini 1,000 atau 100,000. Kalau di Indonesia kan pakai ribu. Jadi agak Ituannya susah. satu ya. Satu. Mungkin pernah nggak sih kayaknya mereka rekan-rekan ini membayar lebih rekan-rekan? Pernah ya. Pernah. Kelebihan membayarnya. Iya. Tidak ada biasa 500 atau 50,000 dia. Kadang-kadang di Hulu 500, enggak Pak, 50. Saya walaupun di guna mata uang Malaysia, saya enggak pintar. Jadi kami itu kan kadang convert juga kan. Jadi kami 10,000 baru RM3 nih kan. Murah tapi terbilang seperti murah tapi enggak gimana juga ya seperti itu. Itu tantangan dari Wana sendiri. Atika, apa nih tantangan yang Atika terima selama melakukan program intern atau magang dan program pertukaran ya tadi ya? Iya. Pasti ada beberapa tantangan yang Atika jalanin. Boleh dong cerita terkait tantangan yang pernah Atika jalanin gitu. Sebenarnya mirip-mirip aja sama yang lain. Cuma kalau aku di Jakarta ya, jadi perbezaan budaya. Soalnya di Malaysia kayak cowok dan cewek itu enggak terlalu akrab kayak gitu. Tapi cowok di sana kayak mau peluk, mau salam, kok gini kok. Emangnya lo siapa kayak gitu. Oke. Ya itu aja. Itu aja dari Atika ya. Memang saya juga kemarin waktu first impression jumpa dengan Fatin, saya awalnya pengen bersalaman, terus Fatin menjawabnya dengan kirim respon dengan aduh saya salah kali ya, saya nggak bertanya gitu kan. Ternyata budaya yang terjadi di Malaysia rekan-rekan itu bahwa lawan jenis atau laki-laki dan perempuan itu tidak terbiasa melakukan jabat tangan. Itu individu. Tidak dianjurkan seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia, kalau jabat tangan atau bersalaman merupakan sebuah pertanda keakraban di antara rekan-rekan. Bukan salaman, tapi pelukan. Oh, pelukan itu agak beda ya. Kalau pelukan itu bisa dipertanyakan. Siapa yang nak peluk? Siapa yang nak peluk? Personality orangnya. Itu bisa dipertanyakan itu. Itu emangnya kenapa ya? Itu terkait itu. Lalu kita masuk ke perbandingan rekan-rekan. Pastinya ada perbandingan atau sepertinya ini yang terjadi di Malaysia, berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia. Apa nih yang perbandingan? Kita dalam segi intern dulu ya. Apa perbandingan contoh dalam sistem pekerja, dalam sistem kerja, sistem
organisasinya seperti itu. Ada nggak perbandingan atau perbedaan yang berat atau yang seperti wah ini tampak banget gapnya antara Indonesia dan di dalam sistem kerja? Kalau dalam sistem kerja itu macam rekan-rekan kami yang lagi magang di Malaysia memang jauh berbeza dengan kami lah. Sebab kami lebih kepada kemasyarakatan dan mereka lebih kepada bisnes atau syarikat-syarikat kami gitu. Jadi mereka tu lebih kepada pekerjaan yang pejabat lah, macam di hadapan komputer aja gitu, susun-susun file gitu. Kalau kami lebih kepada bersosial dengan masyarakat dan artikel, lebih kepada kami more to soft skill. Like communication. Gitu. Jadi letaknya yang dilakukan oleh rekan-rekan ini jatuhnya lebih ke bukan bagian bawah ya, bagian terdasar bersamaan dengan masyarakat. Lebih santai. Kalau yang rekan-rekan yang berada di Malaysia, mereka melakukannya kayak setingkat dengan bisnis ya. Gitu. Kalau boleh tanya nih, kalau setelah melakukan intern di sini, apakah bisa melakukan kembali intern atau kegiatan magang di Malaysia gitu? Atau hanya sekali? Kalau macam kami, intern ini syarat untuk kami lulus. Jadi kalau kami udah intern sini udah habis. Jadi kami lulus. Jadi kami ni mau lulus wisuda. Di tanggal 4 November. 4 November. 4 November bulan depan ya? 2 bulan lagi November. Nanti kalau ada rezeki kita suruh Pak Yusran ke Malaysia untuk datang acara wisudaan ya. Harus ya Pak Yus. Ongkos Pak Yus. Malaysia murah aja. Murah ya, dikit aja. Pak Yus tolong. Itu perbandingan yang dirasakan oleh Wana. Kalau Atika sendiri. Iya, enggak jauh beda soalnya aku NGO juga. Mungkin lebih akrab ya kali. Soalnya aku kan nama kantorku walaupun udah tua tapi still masih ramah kayak gitu. Kayak connectionnya itu dapat banget dan mereka kayak soalnya aku ke sini kan aku sebenarnya sendirian. Terus sebenarnya motivasiku ke Indonesia soalnya aku minat sama Maudy Ayunda. So itu aja aku mau ke sini. Gimana Miss? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda? Artis. Iya. Wanita cantik. Ya sama Jerome Pauline yang mukanya kayak Mas. Kayak Mas di sini. Iya kan mukanya mirip kan. Jerome Pauline banget nih. Jerome Pauline ya. Ada Jerome Pauline yang nomor 4 di sini ya kuliahnya di Padang. Pintar banget macam mukanya ya. Tapi ini enggak. Nanti bisa kita rekan kita yang di sini ada yang mirip Jerome Pauline guys. Jadi yang mau foto silahkan datang ke ruang ini ya guys. Iya, benar-benar mirip guys. Jadi ada beberapa motivasi yang membuat Atika pengen ke Jakarta itu yang pertama pengen melihat sosok yang kayak salut atau ngefans jatuhnya ngefans banget ya Maudy Ayunda dengan Jerome Pauline. Saya juga agak sedikit ngefans sama Maudy Ayunda ya. Iya benar, ambisius banget. Ambisius. Udah pintar, cantik lagi, artis lagi. Iya benar. Itu beberapa perbedaan atau yang dirasakan dari rekan-rekan kita terkait program inter atau beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Jadi ini kawan-kawan, kan rekan-rekan udah pernah nih program intern. Jadi ada nggak sih saran untuk kawan-kawan kita yang IAIN atau yang anak University Negeri Padang yang pengen melakukan kegiatan intern? Apa aja yang harus di-preparing atau terus dipersiapkan sebagai yang pengen mengikuti kegiatan? Selain uang nih. Uang paling utama. Yang pertama uang. Yang kedua tu mental. Kan agak beda. Jadi takut culture shock gitu. Jadi lagi satu skill untuk berkomunikasi. Skill communication kepada orang ya guys ya. Dan juga bahasa. Bahasa itu sebab Malaysia kalau dalam bidang akademik kalau kami tu ujian akhir kami menggunakan bahasa Inggeris.
Cuma di kelas saja yang gunakan bahasa Melayu. Dan assignment atau kertas kerja kami semua bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waduh, terlihat sulit sebagai masyarakat Indonesia ya. Sebagai udah terbiasa. Mereka sudah terbiasa rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang serasanya ingin melakukan atau mengikuti kegiatan intern ke Malaysia, coba datang ke Malaysia, tepatnya ke Universitas Sultan Zainuddin Abidin Terengganu, Malaysia. Jadi ada beberapa yang harus rekan-rekan persiapkan. Yang utama dan pertama, uang. Duit nomor satu. Baru mental, persiapan diri, baru soft skill untuk dalam berbahasa atau bercommunication, dan juga tidak dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu saja, dalam bahasa Inggris, dikarenakan di dalam sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris. Itu mungkin beberapa yang kita bakal tanyakan terkait rekan-rekan kita dari Malaysia. Sebelum itu kita bakal sedikit bermain games nih. Kita akan bakal sedikit bermain games. Gamesnya adalah teka gambar atau teka foto. Oke. Teka tebak ya. Ngerti ya? Jadi di sini ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang sudah kami persiapkan. Jadi rekan-rekan, ini kan kita tahunya sebelumnya kan saya pikir bakal berempat satu scene ya, tapi bertiga. Jadi saya ikut bermain kali ini untuk menemani rekan-rekan. Siapa dulu timnya nih? Saya sama Tika. Enggak, gini aja, biar agak enak gitu kan, yang jauh-jauh terlalu dekat. Damia dengan Atika, saya dengan Wana. Cocok nih? Cocok. Siapa dulu nih pertama? Sweet dulu kali ya, Om Pimpa dulu kali ya. Awesome. Itulah dulu. Awesome. Ya, kita menang dong, kita pertama ya. So kita kalah. Ya harusnya yang kalah yang main dulu nggak sih? Iya. Kami main dulu. Oke. Bentar ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Jangan tengok. Yang bakal neke siapa yang bakal neke? Yang satu neke, satu ngasih clue. Saya kasih clue, dia teka. Oke, dan ini ada beberapa gambar. Jadi tolong dibikin di atas kepala. Seperti itu. Tapi boleh dimiringin biar agak nampak di frame seperti itu. Nanti Damia yang ngasih clue-nya. Mari. Oke, bisa kita mulai? Harus sebut perkataan itu. Iya, ini kita tebak dalam bahasa Indonesia. Jadi Atika harus sebutnya dalam bahasa Indonesia. Mu boleh describe dalam bahasa Malaysia, tapi tidak boleh mendescribe bendalanya langsung. Oke. Dalam bahasa itu nanti. Kalau sekiranya kurang paham boleh skip, boleh next gitu. Oke. Kita mulai dari mulai dari sekarang. Oke, senang je. Dia kalau kita pergi supermarket, kita angkat benda tu. Bakul. Dalam bahasa Indonesia apa? Bakul ke? Bukan. Ambil bakul, okey. Apa? Coba. Boleh sebut hurufnya ke? Boleh, boleh. Awalnya K. Bukan awalnya aku cuba-cuba kan. Awalnya K, huruf K, bakul. Tapi dalam bahasa Indonesia apa? Betul. Kasih clue belakangnya boleh. Habis G. Karung. No. Bakul dalam macam kita pergi supermarket tu. Yang kita ambil troli macam tu. Bukan troli. Ambil bakul kecil je. Bakul kalau kita nak ambil barang sikit je. Kerangkul. K lepas tu huruf G. Kerang. Tiga bakat dia tiga. Boleh skip kalau apa? Skip. Tak skip pula. Kerangkul. Huruf huruf G. Keragul. Skip. Kau skip je. Aku tak tahu. Okey, ni senang je. Okey, tak tengok. Keranja. Okey, ni makanan macam. Okey. Start daripada huruf E. Dalam makanan E. Dia macam dessert. E. S. Pisang hijau. Tapi daripada ni. Daripada apa? Pelbagai banyak variannya. Banyak variannya lah. Es krim. Salah. S. Dia dalam mangkuk je. Dessert. Okey, dia kategori tu. Tapi kita sebut kacang. Kategori tu
Cakap je ais bubur. No. Okay, kan durian. Durian kategori apa? Buah. Okay, so apa? Okay. Next. Okay, senang. Apa yang kita makan kat nasi padang yang kita cari? Rendang. Okay, Ini ni. wayang. Ni, wayang ni. Curangnya, tapi itu okay lah. Senang. Curang. Oke, ini yang bakal nebak Warna-warna. warna yang nebak. Iya. Oke, boleh. Jangan Tidak boleh tengok. Oke, aku kasih dulu ya warna ya. Emang ada depan sih. Oke, ini yang biasa warna pakai ketika berpergian. Beramai-ramai. Yang tadi kita naik. Yang tadi dipakai waktu perjalanan ke sini. Mobil. Itu ya. Iya. Aku bijak. Ini mungkin bakal Jauh tengok. berencananya bakal dituju besok. Big Bang-nya Indonesia. Tidak tahu. Konsert. Salah. No, Big Bang Indonesia. Indonesia. Iya. Di Bukit Tinggi. Spesifik tu mak. Tadi ada yang daripada 3 perkataan yang kau nak sebut tu. Dahsyat dunia tu. Ya. Betul. Konsert. Salah. No. No, it's not. Pilih 3. Salah. No. Ini objek wisata. Ya. Big Bang-nya Indonesia. Yang ada jam. Jangan bagi clue. Oke, clue depannya jam. Lanjut. Jambatan. Salah. No. Jam. Salah. Kok Big Bang Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Ya. Tak tahu ni. Bila aku sebut. Ada tadi aku cakap GPT tu. Yang nak cakap 3 perkataan untuk Padang. Jam. Jamrut. Skip. Skip. Okay, sama ini je. Ini rumah adat orang Minang. Rumah gadang. Oke, yang sebelumnya kasih yang sebelumnya. Ini sama, hampir sama dengan yang sebelumnya rumah gadang. Ini jam. Mulai jam. Yo. Jam. Jambir. No. Jamu. No. Kau Tadi jam. tempat tadi. Sama je tadi. Tengok Oh ya, jangan lihat. Sama je tadi. Sama je tapi nama tadi. sama tempat. Sama di Sama. di Minang Abau. Akhir kata dari yang sebelumnya. Ya. Tadi rumah apa? Rumah. Gadang. Ini apa? Ini apa? Jamdang. No. Jamadang. Jamak. Jarum. Sama je. Apa yang sama? Sama je. Tadi jam tadi sama. Tadi Ayat terakhir daripada perkataan rumah tadi. tu. Ayat terakhir jadang. Jamah. Jaga. Ayat kan rumah. Sama Jam sama je nama Jam dia. gadang. Aku ingat sambung. Oke. Aduh, seru banget ya rekan-rekannya. Seru banget bermain dengan rekan-rekan kita yang berasal dari Malaysia. Panas. Dingin kurang dingin ya. Panas sih. Terlalu seru ya bermain dengan rekan-rekan ya. Mungkin ini ya rekan-rekannya pembicaraan dan permainan kami dengan rekan-rekan yang dari Malaysia. Ini tak boleh teka guys. Sulit ya itu ya, sedikit sulit ya. Ya, lagi bebal. Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kami yang dari Malaysia, terkhusus Atika, Damia dan Wana yang sudah mau berkunjung ke UNP dan HMDIAR, sudah mau berpartisipasi dan komunikasi melalui podcast kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada mereka bertiga dan rekan-rekan yang berasal dari Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia. Mungkin ini aja podcast yang bisa kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang dapat menonton di sini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.